Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Dulunya Qarun bekerja kepada Fir'aun untuk menangani Bani Israel. Hingga pada akhirnya Qarun memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Apabila Qarun keluar dari rumahnya, selalu berpakaian mewah didampingi 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Tak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 kendaraan berkuda, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun, karena kikir dan kesombongannya, pada akhirnya hartanya itu lenyap di telan bumi dan terus dicari oleh para pemburu harta karun hingga One Piece. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Simak ulasan berikut hingga selesai ya. Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata, hal ini berkaitan dengan kisah Qarun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sungguh, Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Qarun dijajarkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah ibnu Amr berkata bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Disebutkan bahwa Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yashar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imron. Baik Nabi Musa dan Qarun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Quhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Kohit atau Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula, dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qarun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Yana Adam, Abu Alwi bin Nasiruddin bin Sudir dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur menyebutkan bahwa Qarun sering disebut dengan julukan Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Qarun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasihatinya agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Qarun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapati dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan Qarun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang melimpah.
ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja, hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qarun. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Pada akhirnya Qarun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal dengan Danau Qarun, Bahirah Qarun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum atau Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yakni Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81. Lalu kami benamkan dia, Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkan tentang Qarun, penyebab kesombongan adalah harta kekayaannya yang sangat berlimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikianlah yang digambarkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Quran surat Al-Qasas ayat 76. Disebutkan oleh Ibnu Al-Jurayj, nama lengkap sosok kaya raya itu Qarun ibnu Yashar ibnu Har ibnu Qais ibnu Lawi ibnu Yakub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putranya Imran, sedangkan Imran adalah putra Qohit. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Qohit. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Khotamah disebutkan, untuk mengangkat kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 begol, sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Namun, di balik kekayaannya, Qarun seorang sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula lah yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, Qarun keluar dengan baju mewah diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan. Sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Namun, tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Farihin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Disebutkan ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung-hitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangatlah besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Mereka pun menjawab,
engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Qarun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah yang sangat marah, barulah Qarun merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming pun. Beliau lantas berkata kepada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Qarun mulai bergetar. Qarun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Qarun kembali merajuk, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Qarun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Qarun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku, kasihanilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Qarun pun berguncang lagi. Sementara Qarun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Qarun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku, kasihanilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming pun. Beliau terus meminta bumi menelannya. Hingga akhirnya Qarun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya di telan bumi. Tak lama kemudian terdengarlah suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Qarun berdoa kepadaku, niscaya aku akan merahmati." Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Qarun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Juraid menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkannya setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi yang paling bawah. Cara Qarun memperoleh harta berlimpah perlu diketahui agar menjadi pelajaran berharga buat kita. Qarun, seorang saudagar kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perbendaharaan hartanya sangat berlimpah, sampai-sampai kunci gudang hartanya dipikul oleh puluhan orang terkuat. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran agar manusia tidak menyombongkan diri. Dari kisah Qarun inilah asal-muasal penyebutan harta Qarun yang kini populer di tanah air. Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan, Qarun memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, Qarun apabila keluar dari rumahnya selalu berpakaian mewah didampingi 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Tak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 kendaraan berkuda plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Mengenai cara Qarun memperoleh harta melimpah ruah dijelaskan dalam beberapa pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan dulunya Qarun bekerja kepada Fir'aun untuk menangani Bani Israel. Kemudian ia berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ia menemukan salah satu harta karun dari harta-harta terpendamnya Nabi Yusuf. Pendapat ini dikemukakan oleh Atta dan dikutip oleh Imam Asy-Syaukani. Riwayat lain mengatakan, mulanya Qarun adalah seorang hamba yang solih dan miskin di zaman Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya supaya kaya raya dengan tujuan lebih taat beribadah dan membantu sesama. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Qarun lalu mendadak menjadi kaya raya. Namun ia enggan membantu fakir miskin dan menolak membayar zakat. Bahkan ia semakin sombong dan durhaka kepada Allah. Selain itu, ahli sejarah berpendapat seperti yang dijelaskan oleh Hanafi Al-Mahlawi dalam ensiklopedia situs-situs. Qarun adalah salah satu pemuka Bani Israel yang loyal kepada Fir'aun. Loyalitasnya kepada Fir'aun membuatnya diangkat menjadi mandor atau kepala pekerja. Bisa jadi ia telah mengeksploitasi para bawahannya dengan memotong sebagian upah mereka untuk kepentingannya pribadi, sehingga kekayaannya bisa meningkat pesat. Ia kemudian berkeinginan membangun sebuah istana, namun tidak diizinkan oleh Fir'aun jika istana itu dibangun di samping istana Fir'aun. Terlebih, Qarun juga tidak ingin membangun istana di tengah pemukiman Bani Israel yang terletak di tanah Jasan. Fir'aun pun memberikan tanah di wilayah Fayum.
Kemudian di tepi sungai Fayum inilah Qarun membangun istananya yang megah, dan di dalamnya ia membangun Al-Kunuz atau gudang penyimpanan harta berisi emas dan perak. Kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih kaya dan terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa. Menurutnya semua hartanya adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah dari Allah. Qarun pun senang memamerkan harta dan membanggakan kekayaannya. Akibat kesombongannya, Qarun kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Masya Allah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Qarun dan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.